Iya, penyebab utama tragedi Kanjuruhan masih menyisakan kejanggalan. Terdapat perbedaan keterangan antara penyelenggara acara, sementara penyebab kematian ratusan supporter juga masih berbeda antara TGIPF dan juga kepolisian. Apa yang terjadi? Kita akan diskusikan pada malam hari ini bersama dengan Pak Arianto Sutadi, penasihat ahli Kapolri, dan juga Bung Andi Rezaldi, Kepala Divisi Hukum Kontras. Pak Bung Andi dan juga Pak Arianto, selamat malam. Reinhard Sirait di studio, apa kabar? Baik. Selamat malam, Selamat malam, Mbak. Ya. Saya langsung ke Pak Arianto. Pak, ketika TGIPF mengatakan justru gas air mata itu kadaluarsa, akan dicek di laboratorium dan menjadi penyebab kematian. Tapi ini berbeda dengan yang disampaikan oleh kepolisian. Tidakkah ini kemudian membuat publik jadi bingung, Pak Arianto? Apa yang sebetulnya menjadi penyebab utama dari kematian ratusan supporter ini? Ya, saya kalau melihat ini kasihan ya. Kasihan ini kita itu diadu domba oleh intelektual dader yang bikin kekacauan ini. Karena kalau dari pandangan saya ya, kekacauan ini adalah bukan kekacauan antar supporter, tapi adalah pembantaian 131 dan berapa orang yang lupa itu oleh perusuh yang menciptakan kekacauan ini. Kenapa saya bisa mengatakan gitu? Karena kita lihat ya, yang meninggal kemarin itu yang kebanyakan adalah orang yang terinjak-injak, yang keluar dari pintu kecil itu akibat daripada ditembak gas air mata ke tribun sehingga panik, dan saat itu pas bubaran kok pintunya ditutup. Nah kan keinjek-injek semua. Gitu. Oke, Pak Arianto. Nah, kalau saya sebagai polisi mestinya yang dikejar itu, Pak. Jadi gas air mata itu bukan mematikan, tapi melukai kan banyak. Nah kemarin itu karena gas air mata itu ditembakkan ke tribun, akhirnya orang bubar, pintunya ditutup, banyaknya akan mati. Mestinya yang dikejar itu. Baik. Kita sekarang ribut tentang peraturan tentang gas air mata ini mematikan apa enggak. Kasihan ini rakyat ini 131 itu yang mesti dicari. Siapa yang membunuh itu gitu. Nah, kita Pak Arianto terjebak pada itu gendang daripada yang intelektual dader itu. Baik, Pak Arianto, Anda mengatakan ada yang mengadu domba. Ini hal yang baru lagi nih. Siapa yang menurut Anda mengadu domba kalau begitu? Di Indonesia ini Pak, sekarang ini banyak sekali orang yang tidak suka dengan kemapanan. Pasti sering diciptakan kerusuhan terus. Ada kesempatan, misalkan pas demo yang mengenai penyampaian pendapat dicekoi supaya bikin kacau. Banyak itu. Dan ini ya, Malang ini sangat potensial untuk dijadikan sumber kerusuhan karena bonek gitu ya, Malang gitu ya. Kalau kalah itu pasti rame gitu kan. Saya pernah di Malang Pak gitu ya. Jadi mestinya pengamanan itu adalah kepada pasca saat apabila Malang kalah dan kemudian pas bubaran itulah yang harusnya fokus. Dan sekarang memang terjadi gitu kan. Itu diadu domba kalau menurut saya. Baik. Petugas yang lalai itu mesti dipengaruhi oleh perusuh itu yang di belakang layar ya Pak ya. Terjadilah kayak gitu. Saya ingin mengundang ya masyarakat itu lihat itulah. Gitu. Baik, saya ke Bung Andi. Anda sepakat bahwa ini ada yang menciptakan mengadu domba atau ini justru mengaburkan fakta yang sebenarnya ketika kita bicara apa sebetulnya penyebab dari kematian ratusan supporter ini? Karena Kontras ikut mengawal kasusnya juga, seperti apa? Iya jelas, tentu kami sendiri tidak sepakat ya apa yang disampaikan oleh Pak Arianto. Kami menduga sejak awal ini dikarenakan efek gas air mata akibat dari penembakan gas air mata yang dilakukan oleh aparat kepolisian begitu. Mungkin publik juga sudah bisa menilai aparat kepolisian menyatakan bahwa kandungan dari efek gas air mata yang sudah kadaluarsa itu tidak berdampak berbahaya. Tapi kenyataannya justru sebaliknya begitu. Banyak sekali supporter begitu yang hingga hari ini mengalami rasa trauma yang begitu berat. Ada juga korban yang hingga saat ini dari segi penglihatannya itu kurang baik, bahkan dari segi matanya itu memerah hingga saat ini. Itu yang pertama. Dan yang kedua, saya ingin luruskan bahwa teman-teman supporter turun ke lapangan itu ingin memberikan moral kepada sejumlah pemain dikarenakan saat itu kalah pertandingan antara Arema dengan Persebaya begitu. Lalu kemudian dukungan moral itu direspon secara berlebihan oleh aparat kepolisian. Itu yang kedua. Yang ketiga, dalam titik atau kondisi saat ini kita tidak boleh percaya begitu saja oleh apa yang disampaikan oleh aparat kepolisian. Kenapa saya mengatakan demikian? Karena beberapa kali dari pihak kepolisian itu menyatakan informasi yang tidak sesuai dengan faktanya. Misalkan pertama dari Kapolda mengatakan bahwa tindakan pengamanan di areal stadion itu sesuai SOP. Dan yang kedua, ada temuan dari Mabes Polri yang menyatakan bahwa menemukan sejumlah minuman alkohol begitu. Namun kemudian dibantah oleh pihak Pemkab Malang yang menyatakan bahwa
bahwa itu bukan minuman alkohol, tetapi itu adalah obat untuk hewan ternak begitu. Oke, jadi Anda menyoroti pernyataan kepolisian yang berbeda-beda dan tidak sesuai dengan fakta.